Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fitrah Alawi dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam. Apa kabar adik-adik semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya masih bersemangat untuk belajar. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau menyampaikan materi tentang sholat berjamaah. Kita tahu bersama bahwa sholat berjamaah lebih utama dibandingkan dengan sholat sendirian. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sholatul jama'ati tafdulu ala sholatil fadhi bisab'in wa ishrina darajah." Sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Sholat berjamaah ini tidak terikat dengan tempat, dimanapun kita bisa melaksanakannya. Akan tetapi jika kita bisa melaksanakannya di masjid, tentu lebih baik dan lebih afdol. Nah, apa saja keutamaannya? Berikut penjelasannya. Keutamaan sholat berjamaah. Yang pertama, berjalan menuju masjid, maka setiap langkahnya akan meninggikan derajat dan menghapus dosa. Maka semakin jauh masjid yang kita tuju, semakin besar pula pahalanya. Maka kalau bisa cari masjid yang paling jauh, ya, supaya pahalanya banyak. Nah, tentu tidak begitu ya pemahamannya. Masjid yang dekat dengan rumah kita. Yang kedua, masuk masjid dengan niat ingin berjamaah itu dihitung satu pahala. Ya, ke masjid masuk niat ingin sholat berjamaah, maka itu ada pahala tersendiri. Yang ketiga, ketika kita masuk masjid kemudian berdiam diri ya dengan niat i'tikaf, maka akan mendapatkan pahala berdiam diri di masjid i'tikaf walaupun sebentar ya, yang penting niat untuk i'tikaf. Yang keempat, ketika kita baru sampai masjid masuk, maka laksanakannya salat tahiyatul masjid. Bagaimana kalau kita baru sampai kemudian azan berkumandang? Nah, maka yang demikian itu tetap dihitung pahalanya dapat. Yang kelima, ta'awanu 'alat tha'ah. Tolong menolong atas taat. Imam dengan makmum, makmum dengan makmum, tolong menolong, maka semakin banyak sholat berjamaah yang diikuti oleh orang-orang, maka akan semakin banyak pula pahala yang didapatkan. Berikutnya yang keenam, menunggu imam untuk berjamaah. Jadi ketika kita berada di dalam masjid, menunggu datang waktu sholat, kemudian nunggu imam, maka yang demikian itu akan mendapatkan pahala ya, pahala menunggu, pahala sholat. Yang ketujuh, istighfarul malaikah. Kita akan mendapatkan istighfar malaikah ya, malaikat. Malaikat memintakan ampun buat orang-orang yang sholat berjamaah. Bayangkan jika malaikat sudah memintakan ampun, berdoa untuk orang-orang yang berjamaah, maka insya Allah dosa-dosa akan diampuni. Yang kedelapan, syahadatul malaikah. Malaikat akan bersaksi di hari kiamat nanti ya, bersaksi bahwa si fulan adalah orang-orang yang suka berjamaah,
orang-orang ahli masjid. Yang kesembilan, as-salamah minasyaiton, selamat daripada syaitan. Karena ketika adzan berkumandang, ketika iqamah berkumandang, setan pergi menjauh daripada orang-orang salat berjamaah, maka insya Allah terbebas daripada syaitan. Selamat. Yang ke-10, pahala meluruskan shaf. Maka kalau kita sering salat berjamaah, sering kita mendengar imam ya, sawu sufufakum, luruskan shaf. Nah, di situ kita akan mendapatkan pahala meluruskan shaf. Berikutnya yang ke-11, pahala shaf yang pertama. Ya, Rasulullah SAW mendoakan orang-orang yang berada di shaf yang paling pertama mendapatkan rahmat. Maka kalau bisa berjamaah, jangan di belakang, jangan di pojok, ya, tapi berada di barisan yang paling depan supaya kita mendapatkan keutamaan shaf yang pertama, yaitu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-12, mendapati takbiratul ihram imam. Artinya ketika seorang imam bertakbir Allahu Akbar, kita sudah berada di belakangnya. Nah, maka kita langsung bertakbir pula. Nah, di situ kita akan mendapatkan ya, pahala sempurna salat berjamaahnya. Yang ke-13, aman daripada lupa. Bayangkan kalau kita salat sendiri, lupa, ya, tidak ada yang mengingatkan. Tapi kalau kita berjamaah jadi makmum misalnya, maka ya kita tinggal mengikuti imam, ya, tinggal mengikuti imam. Tapi jangan sampai pikiran kita juga ngelantur kemana-mana, tahu-tahu udah salam aja. Jangan sampai seperti itu. Tetap konsentrasi, dengarkan bacaan imam. Yang berikutnya ke-14, husulil khusu', yaitu hasil menjadi khusyuk. Artinya akan mendapatkan kekhusyuan ketika kita berjamaah itu, ya, ada potensi khusyuk, salat bareng-bareng ya bersama imam. Yang ke-15, tahsinul hay'ah, membaguskan keadaan. Apa artinya? Ya, kalau kita berjamaah itu kan pastinya pakaian kita rapi, ya, pakaian kita bersih, pakai wangi-wangian, ya, kemudian juga softnya diluruskan. Nah, maka keadaannya jauh lebih baik daripada sholat sendirian. Yang ke-16, irghamus syaitan, yaitu menghinakan syaitan. Jadi ketika kita berjamaah, maka setan akan merasa hina, ya, akan merasa galau, tidak suka dengan orang-orang yang berjamaah, ya. Berikutnya yang ke-17, as-salamah minan nifaq, selamat daripada kemunafikan. Yang ke-18, menjawab salam imam. Nah, kalau kita berjamaah itu kita bisa salam dengan imam. Artinya ketika imam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, nah, maka si makmum juga mengikuti assalamualaikum warahmatullah. Nah, di situ ada pahalanya. Kemudian yang ke-19, menampakkan syiar Islam. Kalau masjid-masjid rame dengan sholat berjamaah, musola-musola rame dengan sholat berjamaah, maka syiar Islam akan semakin nampak. Selanjutnya yang ke-20, menghindari sangkaan. Terlebih kita hidup di masyarakat, kadang-kadang kita hidup di tengah
orang-orang yang berbeda-beda. Ya, bisa jadi orang akan menilai kita kalau kita tidak pernah sholat berjamaah, maka bisa jadi ada yang mengatakan, kok itu orang nggak pernah sholat berjamaah, padahal yang ngomong juga nggak berjamaah. Ya, artinya sholat berjamaah itu bisa menghindari atau menghilangkan sangkahan-sangkahan yang seperti itu. Yang ke-21, disaksikan dengan iman dan kebaikan. Yang ke-22, mengambil manfaat dengan berzikir. Sholat berjamaah itu banyak manfaatnya, diantaranya juga ada setelah selesai sholat maka imam akan memimpin zikir, ya, sholawat, doa, maka kita bisa belajar, bisa mengikuti bersama-sama berzikir dan juga mengaminkan doanya imam. Selanjutnya, yang ke-23, berjinak-jinakan dengan orang muslim. Artinya saling tegur sapa, ya, dengan jamaah yang lainnya. Apa kabar? Gimana, sehat? Bisa bertukar pikiran, ya, bisa mengobrol yang lain-lainnya. Berikutnya yang ke-24, istima' qiraatul imam. Itu mendengar bacaan imam. Kita bisa mendengar bacaan imam, bacaan Al-Fatihah, bacaan surat, baik bacanya panjang maupun bacaan pendek, kita dengarkan aja. Selanjutnya yang ke-25, mengucap amin bersama imam, maka Allah ampuni dosa kita. Ya, ketika imam membaca waladdallin, imam amin, kita juga ikut bersama imam mengucapkan amin. Insyaallah dosa-dosa kita akan diampuni. Yang ke-26, ittiba' sunnah, itu mengikuti sunnah. Ya, jadi kalau kita mampu melaksanakan sholat berjamaah, maka kita sudah mampu melaksanakan satu sunnah, karena sholat berjamaah ini adalah sunnah muakkad. Dan yang terakhir, yang ke-27, kita akan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Demikian barangkali sekelumit penjelasan atau penyampaian sholat berjamaah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sholat berjamaah ini lebih-lebih di masjid. Kalau kita mampu berjalan, maka berjalanlah menuju masjid untuk sholat berjamaah. Jika kita tidak mampu berjalan, maka gunakanlah kendaraan-kendaraanmu menuju masjid untuk sholat berjamaah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.